Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, nama saya Nusa Julia Wahyuni. Nama saya Wai Septiawan. Saya Faira Mahmuda. Silakan menonton video pembelajaran dari kelompok kami. Yeay! Hakikat mata kuliah konsep dasar IPS. Secara sederhana, IPS ada yang mengartikan sebagai studi tentang manusia yang dipelajari oleh anak didik di tingkat sekolah dasar dan menengah. Bidang studi tersebut sering disebut dengan istilah-istilah antropologi, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, psikologi, ataupun psikologi sosial. Namun ada juga yang mengaitkan IPS dengan filsafat atau religi, seni dan musik, kesastraan, bahkan dihubungkan dengan sains. Selain istilah tersebut, ada pula istilah lainnya yaitu social education dan social learning. Setiap pengajar seyoginya mengetahui dan menghayati sepenuhnya mengapa mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Istilah IPS dan keberadaannya dalam kurikulum persekolahan di Indonesia tidak lepas dari perkembangan dan keberadaan studi sosial di Amerika Serikat. Studi sosial adalah suatu bidang keilmuan pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Kerangka kerja studi sosial tidak menekankan pada bidang teoritis, melainkan lebih pada bidang praktis dalam mempelajari gejala dan masalah-masalah yang terdapat di lingkungan masyarakat. Pendekatan studi sosial bersifat interdisipliner atau bersifat multidisipliner dengan menggunakan berbagai bidang keilmuan, sedangkan pendekatan yang digunakan pada ilmu sosial bersifat disipliner dari bidang ilmunya masing-masing. Tugas studi sosial sebagai suatu bidang studi mulai dari tingkat dasar ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu membina warga masyarakat yang mampu mentelaraskan kehidupannya berdasarkan kekuatan fisik dan sosial, serta membantu melahirkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi. Terdapat sejumlah perbedaan antara ilmu pengetahuan sosial sebagai bidang studi dengan social sciences, yaitu 1. IPS bukan suatu disiplin ilmu seperti halnya ilmu sosial, tetapi dilihat sebagai suatu kajian terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. 2. Pendekatan yang dilakukan dalam IPS menggunakan pendekatan multidisiplin atau interdisiplin, tidak menggunakan disiplin ilmu atau monodisiplin. 3. IPS sengaja dirancang untuk kepentingan kependidikan. 4. IPS di samping menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai bahan pengembangan materi pembelajaran dan juga dilengkapi dengan mempertimbangkan aspek psikologi pedagogis. Apa sih IPS menurut kita sendiri? IPS yaitu aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. IPS sebagai suatu program pendidikan tidak hanya menyajikan tentang konsep-konsep pengetahuan semata, namun harus membina peserta didik menjadi warga negara dan warga masyarakat yang tahu hak dan kewajibannya dan memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan bersama yang seluas-luasnya. Di sepanjang sejarah IPS selama ini memiliki 5 tujuan yang penjelasannya sebagai berikut. 1. IPS mempersiapkan siswa untuk studi lanjut di bidang sosial sensis jika ia nantinya masuk ke perguruan tinggi. 2. IPS bertujuan mendidik kewarganegaraan yang baik. Mata pelajaran yang disajikan oleh guru harus ditempatkan dalam konteks budaya melalui pengolahan secara ilmiah dan psikologis yang tepat. 3. IPS yang hakikatnya merupakan suatu kompromi antara 1 dan 2 tersebut di atas. 4. IPS yang mempelajari close area atau masalah-masalah sosial yang pantang untuk dibicarakan di muka umum. 5. Menurut pedoman khusus bidang studi IPS, tujuan bidang studi tersebut yaitu dengan materi yang dipilih, disaring, dan disinkronkan kembali. Bentuk pembelajarannya berupa konsep-konsep dan fakta menurut IPS yang penting untuk dapat dipahami dan dipecahkan berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Dengan memahami hakikat, tujuan dan lingkup sederhana tentang IPS. IPS sebagai program pendidikan penuh dengan nilai yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran IPS. Dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa
bernegara, pengembangan sumber daya manusia harus berkualitas di era kemajuan pengetahuan dan teknologi saat ini. Pengembangan sumber daya manusia harus bersamaan dengan pengembangan nilai-nilai yang dimaksud pembelajaran IPS di atas. Nilai-nilai tersebut meliputi 1. Nilai edukatif, yaitu adanya perubahan perilaku sosial peserta didik ke arah yang lebih baik. Perilaku tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh karena itu, materi yang dibahas pada pendidikan IPS jangan hanya terbatas pada kenyataan, fakta, dan data sosial, melainkan juga mengangkat masalah sosial yang terjadi sehari-hari. Kepedulian dan tanggung jawab sosial secaranya tadi dikembangkan dalam pendidikan IPS untuk mengubah perilaku peserta didik bekerja sama, gotong royong, dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan. 2. Nilai praktis, yaitu tentang pengetahuan yang konseptual, teoritis belaka, melainkan digali dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, mulai dari lingkungan terkecil keluarga, di pasar, di jalan, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya. Pembelajaran pada pendidikan IPS tersebut diproses secara menarik, tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, dan secara langsung ataupun tidak langsung memiliki nilai praktis serta strategis dalam membina sumber daya manusia sesuai dengan kenyataan hidup hari ini, terutama untuk masa-masa yang akan datang. 3. Nilai teoritis, yaitu menyajikan dan membahas kenyataan, fakta, dan data yang terlepas-lepas, melainkan lebih jauh daripada itu menelaah keterkaitan aspek kehidupan sosial dengan yang lain-lainnya. Peserta didik dibina dan dikembangkan daya nalarnya ke arah dorongan mengetahui sendiri kenyataan dan dorongan menggali sendiri di lapangan. 4. Nilai filsafat, yaitu dapat mengembangkan kesadaran mereka selaku anggota masyarakat atau sebagai makhluk sosial. Melalui proses yang demikian, peserta didik dikembangkan kesadaran dan penghayatannya terhadap keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga di tengah-tengah alam raya ini. Dengan lain perkataan, kemampuan mereka merenungkan keberadaan dan peranannya di masyarakat ini makin dikembangkan. Atas kemampuan mereka berfilsafat tidak luput dari jangkauan pendidikan IPS. 5. Nilai ketuhanan, yaitu kenikmatan dari Tuhan yang Maha Kuasa berupa akal pikiran yang berkembang dan dapat dikembangkan, yang telah membawa manusia sendiri untuk mampu memenuhi kebutuhannya dari sumber daya yang telah disediakan olehnya. Kenikmatan kita sebagai manusia mampu menguasai iptek menjadi landasan kita untuk mendekatkan diri dan meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Nilai ketuhanan ini menjadi landasan moralitas sumber daya manusia hari ini dan terutama masa akan datang. Hal ini wajib menjadi perhatian Anda dan kita semua selaku guru IPS, bahwa materi dan proses pembelajaran apapun pada pendidikan IPS wajib berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Mengenai karakteristik konsep dasar IPS, tujuan utama setiap pembelajaran ilmu sosial adalah membentuk warga negara yang baik atau good citizenship. Demikian pula halnya ilmu pengetahuan sosial sebagai satu program pendidikan juga memiliki tujuan yang sama, yakni membentuk warga negara yang baik. Namun, dalam proses penyajiannya, IPS memiliki karakteristik tersendiri, dalam arti tidak sama dengan karakteristik ilmu-ilmu sosial yang ada. Walaupun demikian, keberadaan ilmu-ilmu sosial tak dapat terpisahkan dari IPS karena konsep-konsep ilmu-ilmu sosial merupakan sumber utama bagi pengembangan materi pembelajaran program IPS.
materi IPS yang berupa kehidupan sosial manusia dengan segala aspek dan permasalahannya. Tidak selalu dapat kita pelajari secara langsung dari sumber utamanya di masyarakat. Misalnya, dalam kehidupan sosial kita manusia, ada aspek sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang telah lalu yang tidak kita alami sendiri. Namun demikian, peristiwa-peristiwa yang bersejarah itu sangat bermakna dan bernilai bagi kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, materi sejarah itu menjadi materi IPS dan pembelajaran di IPS. Sebagai program pendidikan IPS yang layak harus mampu memberikan berbagai pengertian yang mendasar, melatih berbagai keterampilan, serta mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan agar peserta didik menjadi masyarakat yang berguna, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ketiga aspek tersebut yang dikaji dalam proses pendidikan ilmu pengetahuan sosial merupakan karakteristik IPS sendiri. Ketiga aspek tersebut yaitu yang pertama, ada berbagai pengertian yang selayaknya dimiliki oleh setiap peserta didik melalui program pendidikan IPS, yaitu akan saya sebutkan 5. Yang pertama, aspek-aspek utama dalam lingkungan keluarga, aspek-aspek utama dari lingkungan sosial, aspek-aspek utama dari lingkungan alam sekitar, saling ketergantungan di antara individu, masyarakat, bangsa dan negara, berbagai upaya manusia beradaptasi dan bekerja sama dalam pelestarian lingkungan. Bisa dibaca yang lainnya. Yang kedua, berbagai keterampilan yang harus dikembangkan melalui program pendidikan IPS yaitu berpikir kritis, kedua, menganalisis dan memecahkan masalah, ketiga, menentukan dan mengumpulkan informasi atau data, keempat, mampu mengorganisasikan dan menilai secara logis, membaca dan mendengarkan untuk mampu mengerti secara nalar, karena berbicara dan menulis yang sistematis, ketujuh, menginterpretasikan atau membaca peta globe, bagian statistik dan grafik secara akurat. Yang ketiga, berbagai sikap moral yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran pendidikan IPS yaitu menghargai harkat sesama individu. Yang kedua, yakin akan adanya persamaan kesempatan dalam berbagai hal bagi semua orang. Ketiga, menjunjung tinggi supremasi hukum. Keempat, bekerja sama demi kebahagiaan bersama. Kelima, bersedia membuktikan tanggung jawab sebagai warga negara. Keenam, yakin akan perlunya demokrasi. 7, yakin bahwa manusia mampu mengatur dirinya sendiri. Ke-8, yakin bahwa problema sosial mampu dipecahkan melalui pemikiran yang kritis. 9, yakin akan ada masa depan yang lebih baik. 10, yakin mampu menghadapi arus globalisasi secara positif. Karakteristik lain yang juga merupakan ciri mandiri pengajaran IPS ini digunakan pendekatan pengembangan bahan pengajaran IPS dalam rangka menjawab permasalahan yang sering muncul dalam proses pembelajaran baik di sekolah dasar maupun lanjutan. Nukman Somantri telah menyinggung akan kebutuhan pembaharuan pengajaran pendidikan IPS dan untuk memberikan gambaran utuh tentang ciri pengembangan berbagai pendekatan pembelajaran IPS yaitu A. Separated subject, yaitu pengorganisasian kegiatan pembelajaran dalam bentuk bagian-bagian yang saling terpisah antara satu dengan yang lainnya. B. Correlation subject, yaitu suatu modifikasi bentuk pendekatan separated subjects dikenal sebagai pendekatan korelasi atau correlation of subjects. C. Integration of fusion, yaitu nilai utama yang digunakan pendekatan ini adalah dengan digunakannya seluruh subjek untuk meningkatkan proses pembelajaran. Selanjutnya fokus perhatian setiap cabang ilmu sosial, yaitu yang pertama ada ekonomi, politik, ekologi, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, dan geografi. Selanjutnya
ada evaluasi pembelajaran IPS. Secara umum, evaluasi itu hakikatnya adalah penilaian program, proses, dan hal pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi yang sedang kita bahas ini berkenaan dengan evaluasi pembelajaran IPS. Maka evaluasi dalam pengertian itu tidak lain adalah penilaian program, proses, dan hasil pembelajaran IPS. Jika evaluasi ini ditinjau dari proses pembelajaran, letaknya pada akhir proses evaluasi pembelajaran IPS yang berkesinambungan sebaiknya dilakukan terus-menerus sesuai dengan keterlaksanaannya proses pembelajaran. Pengertian evaluasi sebagai suatu penilaian secara umum merupakan kegiatan yang sifatnya kuantitatif, sedangkan evaluasi dalam arti mengetahui keberhasilan secara kuantitatif harus diartikan sebagai kegiatan pengukuran. Evaluasi yang kita lakukan dalam proses pembelajaran IPS memiliki beberapa fungsi yang bermakna baik bagi kita maupun peserta didik. Evaluasi khususnya evaluasi pembelajaran IPS sebagai kegiatan puncak pada proses pembelajaran berpijak pada suatu tujuan. Oleh karena itu, tujuan utamanya diarahkan pada tugas kerja guru dan kepentingan peserta didik. Begitu juga guru IPS. Tujuan evaluasi itu untuk mendapatkan umpan balik hasil evaluasi berharga bagi perbaikan tugas kerja itu selanjutnya. Evaluasi pembelajaran IPS yang memenuhi syarat mencapai tujuan sebaik-baiknya harus berlandaskan asas evaluasi meliputi: 1. Asas komprehensif atau asas keseluruhan, 2. Asas kontinuitas atau asas kesinambungan, yang terakhir ada asas objektif. Evaluasi sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik itu bagaimana. Dengan mengetahui kemampuan awal ini, Anda selaku guru IPS dapat membandingkan kemampuan sebelum pembelajaran dengan kemampuan setelah pembelajaran. Dengan demikian dapat mengetahui perubahan perilaku kemampuan sebagai hasil pembelajaran IPS. Evaluasi yang dilakukan selama pelajaran berlangsung terutama bukan untuk menilai kemampuan, melainkan untuk mengecek apa proses pembelajaran sedang berlangsung itu dapat diserap atau tidak.